ada sifat, artinya suatu larutan itu mengalami yang namanya perubahan dari sifat aslinya. Itu yang kemudian disebut dengan sifat koligatif ya. Jadi ada perubahan, ada kondisi-kondisi yang ternyata ketika suatu zat ya bercampur dengan zat lain itu mengalami perubahan sifat ya, yang itu kemudian disebut dengan sifat koligatif. Nah, sifat koligatif itu meliputi apa saja? Sifat koligatif itu meliputi penurunan tekanan uap, kemudian kenaikan titik didih, lalu penurunan titik beku dan tekanan osmosis ya. Jadi ini adalah sifat-sifat yang ini sebenarnya lebih ke sebenarnya sifat pelarutnya ya. Sifat pelarut itu yang berubah karena adanya zat terlarut yang terlarut di dalamnya. Contohnya misalkan air. Nah, air itu kalau air murni misalkan titik didihnya 100 nih. Tetapi kalau dalam air itu ketambahan suatu zat lain ya, zat terlarut, maka ternyata titik didihnya nggak lagi 100, tetapi dia meningkat. Nah, itu ya sifat koligatif ya. Begitupun ternyata misalkan air nih, air itu membeku pada suhu 0 derajat, tetapi kalau ada tambahan zat lain yang terlarut, misalkan larutan garam atau larutan gula, ternyata air tadi tidak lagi 100, tidak lagi 0 derajat membekunya, tetapi turun lagi, harus misalkan minus misalkan 0,5 atau -1 baru membeku. Bisa dipahami kira-kira? Ya, begitupun juga tekanan osmosis ya. Nanti akan saya jelaskan satu-satu. Oke, penurunan tekanan uap. Jadi salah satu sifat koligatif yang terjadi kalau suatu zat pelarut, ketambahan zat terlarut dan membentuk larutan, itu yang pertama itu adalah penurunan tekanan uap. Jadi penurunan tekanan uap dapat dijelaskan menggunakan hukum Raoult ya. Kemarin teman-teman mudah-mudahan Raoultnya tidak terlupakan ya, karena banyak makan kue lebaran begitu ya. Jadi lupa dengan Raoult ya. Mudah-mudahan ingat lagi ya. Nih, dalam larutan tekanan uap suatu zat akan selalu lebih rendah dari tekanan uap zat murninya. Oke ya. Nah, hukum Raoult ya, artinya di sini zat murni itu kan Pa0 ini ya. Sedangkan Pa adalah tekanan uap zat tersebut dalam larutan. Ingat ya, itu tekanan parsial. Jadi Pa itu kan Xa kali Pa0. Ya, kalau larutan pasti Xa-nya tidak mungkin satu karena ada zat yang lain ya, di mana fraksinya itu fraksi dari Xa kan tidak mungkin satu kalau dia ada zat yang lainnya. Sehingga tekanan uapnya dalam larutan itu akan mengalami penurunan atau lebih rendah daripada tekanan uapnya dalam keadaan murni. Oke, nah kalau begitu, berapa penurunan tekanan uap? Kalau tekanan uap tadi P, teman-teman, maka penurunan tekanan uap adalah delta P. Ya, ingat ya, delta P itu penurunannya. Nah, berarti delta P bagaimana? Penurunan berarti kan ini apa? Tekanan uap murni dikurangi tekanan uapnya setelah dia ketambahan zat terlarut. Sehingga menjadi PA0 min PA0 XA. Atau menjadi PA0 1 min XA, di mana 1 min XA itu sama dengan XB. Berarti, Bu, rumusnya apa harus pakai ini ya. Ini salah satu ya kena ya. Artinya teman-teman konsepnya loh ya. Jangan dihafal. Dihafal kok kalian pusing dan nggak paham. Jadi konsepnya itu sebenarnya sederhana dan sangat mudah. Konsepnya ini loh ya. Konsepnya sangat sederhana dan sangat mudah. Konsepnya penurunan berarti perubahan. Ya, perubahan tekanan uap ya, perubahan tekanan uap atau penurunan tekanan uap itu dari sini. Berarti ya tekanan uap mula-mula PA0 murni ya dikurangi dengan tekanan atau selisihnya dengan tekanan uap yang dia sudah ketambahan zat yang lain. Sehingga delta P itu ya PA0 min PA. PA0 adalah PA mula-mula, tekanan uap mula-mula pada kondisi murni, sedangkan PA ada tekanan uapnya ya, tekanan uap zat tadi ketika dia berada dalam larutan. Bisa dipahami? Ya, kalau nggak paham tanya ya, pasti keluar loh ya ini, pasti keluar loh ya. Artinya nanti kalau nggak paham tanya ya, kalau nggak paham tanya ya. Sehingga delta P itu ya ini konsepnya. Sehingga karena PA tadi adalah besarnya PA0 kali XA, berarti menjadi yang ini toh PA0 dikurangi PA0 kali XA. PA0 kali XA itu apa ya? PA0 kali XA itu ya PA. Coba di sini saya mau teman-teman ini ya, ada yang membantu nge-review nih.
Ya, Mbak, ya, biar saya, mohon maaf ya, kalau online tuh antara percaya nggak percaya. Artinya percaya nggak percaya itu kadang-kadang diam semua kan. Nah, ini kan nggak kelihatan apakah paham atau tidak. Ya, artinya biar teman-teman juga fokus semuanya. Coba, Mbak Ismi Latifah, ada Mbak Ismi Latifah? Ada Ibu. Oke, Mbak Ismi Latifah minta tolong dibantu refresh kembali nih. Bedanya PA0 dengan PA apa, Mbak? Kalau PA0 itu tekanan uap murni, sedangkan PA itu tekanan uap dari zat. Zat terlarutnya apa pelarutnya? PA0 tuh yang dari zat pelarutnya, kalau PA itu dari zat yang terlarut, Bu. Ini sama-sama A, Mbak. Sama-sama A. Paham maksud saya? Sama-sama A. Ada yang bantu menjelaskan ya kan? Belum paham kan? Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di sini memang kita butuh konfirmasi. Coba, Mbak, Izin. siapa ini ya? Oh, Mas ganti Mas ya. Krisena, Mas Krisena, Mas Krisena, ada Mas Krisena? Ya, karena kalau kalian sudah salah konsep ini, mohon maaf, ke bawah pasti salah. Ya, kalau udah nggak bisa membedakan PA no PA, saya yakin ke bawah pasti salah semua nanti kerjaannya. Oke, Mbak Anifah, silakan Mbak Anifah. Eh, PA0 itu adalah tekanan dari yang murninya, Bu. Sedangkan PA itu larutan, di mana yang di larutan ini udah tercampur dengan zat terlarut. Oke, baik sebenarnya sama-sama tekanan uapnya A ya ini ya, sama-sama tekanan A, zat A, paham ya? Jadi ada A, tolong ya fokus saya Rek, yo, ini saya ini ya, ini A murni, paham ya? Ini A murni, ini apa? B murni. Kemudian ini ada larutan, ada A, ada B, ya. Jadi kalau di sini namanya apa? PA, PA apa? PA PA0. 0 Bu. PA0. PA 0 ini PB0. nol. Oke. Nah, tekanannya A di sini ya. Ingat ya, bukan tekanan larutan. Tekanannya A di sini namanya P, PA. PA, PA. Tekanannya B di sini namanya. PB. PB. Nah, tekanan total namanya PAB, P total. P. Di mana P? Bagaimana mencari P? P total adalah PA plus PB. PA plus PB. Ini harus benar-benar ngelontok jeplok loh ya. Nggak boleh loh ya kalian masih nggak paham konsep ini. Nanti keliru semua nanti. Jadi teman-teman, yang kita bahas di tekanan penurunan tekanan uap ini adalah ini loh, komparasi antara PA0 dengan PA. Jadi sama-sama zat A. Ini zat A dalam keadaan murni, ini zat A di dalam larutan. Nah, ternyata tekanan uapnya A, PA dalam larutan, ya PA, itu ternyata lebih rendah daripada PA0. Itulah yang disebut dengan penurunan tekanan uap. Jadi, penurunan tekanan uap itu apa? Ya, penurunan tekanan uap ini terjadi penurunan tekanan dari suatu zat, ya, suatu zat. Misalkan di sini namanya zat A, ya, akibat adanya zat B. Ya, kan di larutan ini bukan hanya A, tapi juga ada si B. Paham ya? Tapi yang dibahas di sini bukan P total, yang dibahas di sini adalah PA. Paham? Paham, Bu. Coba ayo Mbak Ayu Ramadhani. Ada Mbak Ayu Ramadhani? Yuk biar cepet yuk. Saya targetnya jam 10.15 selesai ya. Ayu Ramadhani ada? Ayo Bu Rek. Yang kooperatif gitu loh Rek. Kalau nggak niat ikut nggak usah ikut nggak apa-apa. Kalau memang Bu saya nggak pengen kuliah nggak ikut nggak apa-apa. Saya nggak saya absen kok hari ini. Ya, nggak hari ini nggak saya absen. Kalau memang nggak kepengen ikut nggak apa-apa. Ya, saya hanya ingin teman-teman yang di sini memang yang memang kooperatif gitu loh.
yang memang ada, bukan hanya online, tapi ya jiwa raganya ada di sini. Luliana Marsha. Hadir, Bu. Oke, oke, bisa dipahami, Mbak? Sejauh ini bisa. Oke ya, ya saya ingin pastikan bahwa terkait dengan sifat koligatif itu keluar. Kalau kalian sampai nggak mudeng itu PA, PAPB itu punya siapa, sudah mohon maaf nanti kayaknya susah kalian ikut akan menghadapi UTS ya. Jadi di sini saya bukan nakut-nakuti, tapi saya hanya ingin teman-teman itu memang benar-benar paham ya. Saya berusaha menjelaskan dengan segenap kemampuan saya untuk menjelaskan dengan sejelas mungkin. Maka saya mohon kerjasamanya dan kooperatif lah ya kerjasamanya, fokusnya kalian untuk bisa memperhatikan dengan baik dan juga kalau memang tidak paham itu ditanyakan. Begitu ya. Ya, nanti di sini jadi ini namanya penurunan tekanan uap, salah satu sifat koligatif ya. Nah, di sini sebenarnya konsepnya rumusnya cuma satu, delta P ya PA 0 min PA. Nah, tapi PA kan sama dengan PA 0 dikali XA. Kemudian karena ini PA 0-nya bisa dikeluarkan menjadi PA 0 1 min XA dan 1 min XA itu sama dengan XB. Maka delta P atau penurunan tekanan uap itu bisa dirumuskan menjadi PA 0 kali XB. Ingat ya, kalau delta itu penurunannya ya. Tapi kalau PA tekanan uap akhir, kalau PA 0 adalah tekanan uap awal dari zat A. Oke. Oke, nanti ini tolong dikerjakan sendiri ya. Ini ada yang sama dengan soal tugas kayaknya ya. Tolong dikerjakan. Oke, lalu ada sifat yang berikutnya yaitu kenaikan titik didih ya teman-teman. Kenaikan titik didih itu, bentar ya. Oke ya, baik ya. Maaf ya, jeda sebentar. Nih, nah selanjutnya ada kenaikan titik didih. Ya, kenaikan titik didih itu berarti seperti sudah kita diskusikan sebelumnya. Tadi bahwa contohnya air ya, air itu suatu zat. Dia mendidih pada suhu 100 derajat contohnya. Tetapi ketika dia ketambahan zat terlarut, misalkan gula atau garam, ternyata air itu belum mendidih pada suhu 100 derajat. Ya, jadi di sini ada apa grafik ya. Di sini untuk yang merah ya, untuk yang merah adalah vapor pressure tekanan uap dari maaf yang biru dulu ya. Yang biru itu ada tekanan uap dari pure solvent ya. Temperatur itu yang sebelah ini ya, sebelah apa? Sebelah bawah ya. Contohnya pada satu titik pada satu zat ya, dia mendidih ini pada tekanan 1 atmosfer. Kita ambil tekanan 1 atmosfer saja ya, berarti di garis tepat di garis ini. Nah, jadi karena dia terjadi, ini kan tekanan uap ya teman-teman, ingat ya, ini bukan yang ini tekanan uap, ini tekanan uap ya. Ternyata tekanan uap dari satu larutan murni pada satu ATM, ini contohnya di sini. Nah, di sini, di titik ini. Nah, ketika kecampuran satu zat terlarut atau menjadi larutan, tekanan uapnya pada tekanan satu ATM, tekanan uapnya ternyata di sini nih. Nah, sehingga ini pada suhu ini pada T1, kalau larutan murni dia sudah mendidih, tetapi kalau zat yang lain
Kalau ketambahan zat terlarut ya, maka dia baru mendidih di sini, di T2. Nah, kenaikan titik didih inilah yang kemudian disebut dengan delta TB ya, atau kenaikan titik didih. Nah, bagaimana untuk perhitungan kenaikan titik didih? Jadi, larutan yang mengandung zat terlarut akan mendidih pada suhu yang lebih tinggi daripada titik didih pelarut murninya ya. Perbedaan titik didih ini disebut dengan kenaikan titik didih atau boiling point elevation ya. Atau boiling point elevation. Nah, di sini bagaimana perhitungannya atau delta TB itu adalah KB dikalikan dengan M ya, di mana M itu molaritas. Lalu KB itu apa? KB itu konstanta kenaikan titik didih ya. Nanti coba kalau di sini nggak ada, nanti saya jelaskan bagaimana ya ke perhitungan untuk mendapatkan KB ini. Oke, sementara ini dulu ya. Nanti akan saya jelaskan lagi. Ini untuk yang ini dulu. Ini namanya kenaikan titik didih. Ya, nanti teman-teman bisa cek ya untuk ini bisa dicoba untuk dikerjakan. Kemudian sifat koligatif yang berikutnya adalah penurunan titik beku. Ya, larutan akan membeku pada suhu yang lebih rendah daripada zat murninya. Contohnya kalau air itu membeku pada suhu 0 derajat, maka kalau dia larutan garam, maka air ya larutan garam tadi akan membeku di bawah 0 derajat. Nah, disitulah teman-teman yang disebut dengan penurunan titik beku ya, atau delta TF adalah KF. Ya, rumusnya bagaimana? Delta TF adalah KF dikalikan M. Ingat ya, KF dikalikan M ini rumus delta TF ya. Berarti suhu akhirnya berapa? Suhu akhirnya itu TF ini. T0 itu apa? T0 itu titik beku pelarut sebelum ditambahkan zat terlarut. Ya, jadi kalau delta TF itu penurunan titik bekunya, kalau TF itu titik bekunya. Kalau T0 titik beku mula-mula. Ini ya catat ya, artinya itu tolong di note banget. Karena tahun lalu itu banyak sekali yang melakukan kesalahan. Yang ditanya berapa titik bekunya, tapi yang dijawab delta TF-nya. Jadi delta, misalkan ya, dari perhitungan delta TF dia dapat misalkan delta TF-nya itu misalkan sorry, delta TF-nya misalkan dapatnya 3 gitu ya, dari perhitungan delta TF. Maka dia berapa titik bekunya? Dia itu menjawabnya 3 derajat. Padahal ini bukan titik beku, ini delta TF. Sedangkan titik beku adalah titik beku mula-mula ya. Berarti kalau TF berapa? Bagaimana mencari TF? Kalau dari perhitungan kan dapat delta TF. Berarti mencari TF-nya bagaimana? T0, T0 ditambah TF. delta TF T0, ditambah delta tambah apa TF. dikurangin? Dikurangi. Kurangi, Bu. Dikurangi. Paham ya? Jadi teman-teman harus makanya hati-hati kalau membaca itu sampai tuntas ya. Nanti kalau ada soal dibaca sampai tuntas. Apakah yang ditanya adalah penurunan titik bekunya atau titik bekunya? Kalau titik bekunya berarti TF-nya. Sedangkan kalau penurunannya delta TF-nya. Oke ya, ini saya note biar teman-teman mudah-mudahan ini ya tidak ada yang apa namanya itu melakukan kesalahan sepele. Eman-eman ya udah bener dari awal, udah bener banget ya nggak jadi dapat 100 gitu kan. Eman-eman ya padahal udah tahu caranya. Hanya karena nggak teliti yang ditanyakan, maka misalkan larutan membeku pada suhu berapa, sudah dapat delta TF-nya tapi nggak dilanjutkan mencari nilai TF. Ya, ya, bukan berarti salah semua, tapi kan eman ya artinya kan dia belum menjawab yang dijadikan pertanyaan. Oke, jadi begitu untuk penurunan titik beku. Lalu ini ya teman-teman, tekanan osmosis. Ini perlu saya jelaskan apa sih tekanan osmosis itu. Jadi ada suatu kondisi ya, namanya osmosis itu pergerakan pelarut melalui membran semipermeable ke arah larutan dengan konsentrasi pelarut yang lebih besar. Oke, secara umum teman-teman, secara umum namanya suatu zat itu mengalir dari yang konsentrasinya tinggi ya, yang konsentrasinya tinggi ke yang konsentrasinya rendah. Contohnya, kalau kalian misalkan membuat sirup ya. Ya, sebentar ya. Ini banyak sekali apa distraksi nih.
ya. Jadi umumnya kan contohnya teman-teman misalkan membuat sirup ya, ini kan udah gak bulan puasa nih, pasti teman-teman kemarin lebaran mungkin menyediakan sirup gitu di rumah. Nah kan kalau teman-teman misalkan buat satu satu teko gitu ditambahi satu tetes sirup kan dia akan menyebar ya. Walaupun mungkin kalau nggak diaduk lebih lama, tapi kan nggak mungkin sirup itu akan tetap menggumpal, tidak mungkin ya. Tetapi sirupnya nanti dia akan menyebar. Nah, artinya apa? Ada pergerakan molekul dari yang konsentrasinya pekat ke yang konsentrasinya lebih rendah. Gitu. Nah, tetapi ternyata di sini ada fenomena yang namanya osmosis, ya. Sebelum katakan osmosis, kita harus mengenal dulu namanya osmosis. Jadi kalau osmosis itu justru pergerakan pelarut melalui membran semipermeable ke arah larutan dengan konsentrasi solut yang lebih besar. Jadi kalau osmosis itu justru sebaliknya. Dia mengalir dari yang konsentrasinya rendah ke yang konsentrasinya tinggi. Kenapa bisa seperti itu ya? Kenapa bisa seperti itu? Nih, saya akan menjelaskan konsepnya dulu bahwa di sini ada yang namanya membran semipermeable. Ya, ada membran semipermeable. Jadi apa itu membran? Membran itu adalah suatu lapisan tipis ya, suatu lapisan yang dia itu sifatnya selektif. Jadi dia hanya bisa dilewati oleh em, zat tertentu yang bisa lewat. Contohnya kulit teman-teman. Teman-teman kalau berkeringat itu keringatnya dari mana ke mana? Berkeringat dari dalam keluar atau dari luar ke dalam? Dari dalam keluar Dari Ibu. dalam Dalam keluar. keluar, Artinya Bu. betul, artinya pada saat teman-teman berkeringat, kita berkeringat ya, atau nah mungkin habis olahraga atau kita panas-panas di Surabaya, mungkin ada yang kangen dengan panasnya Surabaya ya, itu kan teman-teman kalau berkeringat, keringat itu keluar, artinya kulit itu bisa nggak dilewati zat cair? Bisa ya, artinya bisa. Buktinya keringat bisa melewati kulit, bisa keluar. Berarti kan sebenarnya berarti pori-pori kulit ini bisa dong dilewati oleh zat cair. Ya, tetapi sekarang saya tanya, teman-teman kalau mandi, airnya ngeresep ke dalam badan kalian nggak? Lewat aja di kulit ya, atau dia ngeresep sampai masuk ke dalam? Lewat aja. Ya, ya Mas Dwiki, coba diulangi. Lewat aja. Lewat ya, artinya berarti kulit itu adalah contoh membran dari dalam bisa mengeluarkan cairan, tetapi dia tidak menyerap cairan yang dari luar. Jadi kalau teman-teman mandi nggak perlu khawatir nanti aduh kulitku nanti menyerap air nih, jadi aku nanti jadi gemuk gara-gara apa, kulitnya menyerap banyak apa, ketika mandi tiba-tiba kayak spon gitu ya, SpongeBob kayak spon begitu, habis mandi tiba-tiba loh airnya kok apa nggak turun nih, airnya keserap sama kulit ya, enggak seperti itu ya teman-teman. Em, Syukur alhamdulillah kulit kita itu membran ya, sifatnya membran, bukan dia sifatnya memang bisa mengeluarkan keringat ya, tetapi dia tidak bisa menyerap ya, tidak bisa menyerap cairan dari luar. Itu contoh dari membran. Ini membran dulu. Nah, peristiwa osmosis itu adalah peristiwa mengalirnya suatu zat dari yang konsentrasinya tinggi ke yang konsentrasinya rendah. Ini saya jelaskan dengan gambar ini ya teman-teman. Ini nanti insya Allah kepake sampai teman-teman di OTK. Ini nanti aplikasinya juga ada di proses itu loh ya. Nanti penyaringan air ya. Ini akan saya jelaskan sebentar. Contohnya di sini adalah pipa 1 ya teman-teman. Fokus ke gambar pipa 1. Di sini adalah air ya, ada pipa U, di sini ada air, di sini ada air. Ya, di tengah-tengahnya ini dipasang membran. Mohon maaf, ini kursor saya ketika saya menulis terlihat tidak? Lihat Ibu. Lihat Ibu. Terlihat ya. Baik, terima kasih. Soalnya kadang-kadang enggak ya, kadang-kadang saya sudah merasa nulis banyak ternyata Bu enggak kelihatan, jadi tidak terlihatan pennya. Baik, terima kasih. Jadi di sini ketika di sini sama-sama air di sisi kiri dan sisi kanan dan di sini dipasang membran, maka tinggi air ini akan sama. Ya, mengapa? Dia membentuk kesetimbangan ya, kesetimbangan sehingga tingginya sama. Nah, kemudian ini di pipa yang selanjutnya ya di kondisi kedua ini ya sekarang kita fokus ke sini yang di sebelah kiri ditambahkan sukrosa ya, ditambahkan gula ya, ini ditambahkan gula.
Nah, di sini ya, sehingga yang di sebelah kiri ini sekarang menjadi larutan gula yang sebelah kiri. Nah, apa yang terjadi? Ternyata ketika yang di sebelah kiri ditambahkan gula, maka sekarang perhatikan gambar yang ketiga di sini. Yang terjadi adalah air yang sebelah kanan ini mengalir melewati membran menuju yang sebelah kiri. Sehingga tinggi larutannya menjadi berbeda, tinggi cairannya. Yang di sebelah kiri ini lebih tinggi daripada yang sebelah kanan. Nah, berarti di sini air yang di mana air ini berarti kan konsentrasi rendah ya bisa dikatakan ya, atau di sini air murni itu justru mengalir menuju yang konsentrasinya tinggi. Ya. Jadi ini namanya peristiwa osmosis. Jadi peristiwa osmosis itu apa? Peristiwa mengalirnya suatu zat dari yang konsentrasinya rendah, satu larutan ya, larutan dari yang konsentrasinya rendah ke yang konsentrasinya tinggi. Ini kebetulan ininya air. Andaikan ini ditambah sama-sama gula, tetapi dengan konsentrasi yang berbeda, maka juga akan sama kejadiannya. Berarti yang konsentrasinya rendah itu akan mengalir ke yang konsentrasinya lebih tinggi. Melalui apa? Di sini ya, ini ada membran semipermeable. Ingat ya, ini melalui membran. Artinya kalau nggak ada membran ya kondisinya akan kayak teman-teman bikin sirup. Tidak. Kalau yang nggak ada membran berarti otomatis yang konsentrasinya tinggi ini akan mengalir ke yang konsentrasinya rendah. Andai kan ini ditambah gula, tapi di sini membrannya nggak ada nih, ya otomatis nanti ya larutan gulanya akan menyebar sampai ke sini. Tapi karena di sini ada membran ya, maka di sini air yang justru akan menuju ke sebelah kiri. Pertanyaan saya, mengapa ini bisa terjadi? Mengapa peristiwa osmosis ini terjadi? Yuk, kita kan sekarang nggak boleh hanya sekedar tahu kan. Kau tahu kan, oh osmosis. What sih? Oh osmosis adalah ini. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya mengapa? How can ya? Bagaimana bisa terjadi peristiwa osmosis? Mengapa sih H2O ini kok dia melewati membran dan dia menuju ke pipa yang sebelah kiri? Ya, silakan boleh angkat tangan. Silakan teman-teman bisa melakukan analisa. Silakan Mas Raihan Zaki. Ya, mungkin di sini izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, Bu ya. Boleh. Ya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ranjaki Farasidi, NPM 22187. Mungkin di sini kalau semisal belum benar, nanti dibenarkan ya, Silakan. Bu Lili. Ya, kalau setahu saya osmosis itu ada karena adanya tekanan, gitu. Ada karena tekanan. Oke. Oke, mungkin ada pendapat lain? Izin menjawab, Bu. Boleh. Boleh, Mbak. Silakan. Karena adanya perbedaan konsentrasi, Bu. Betul, ada perbedaan konsentrasi. Nah, sekarang fokusnya kenapa kok bukan dari yang konsentrasi tinggi ke yang rendah, tapi kok justru yang dari rendah ke tinggi? Izin menjawab Ibu, mohon maaf kalau salah. Jadi itu kan dipasang membran kan ya Bu. Nah, Betul. yang ada sukrosanya itu tidak bisa keluar, sedangkan yang airnya itu bisa keluar. Jadi yang dari kanan kan H2O itu Mm-mm. bisa masuk ke yang ada sukrosanya, sedangkan yang ada sukrosanya cuma H2-nya aja yang bisa keluar. Mohon maaf kalau salah Ibu. Terus, iya, tadi sudah betul. Tinggal lanjutkan sedikit. Iya betul, airnya kan bisa lewat. Tapi kenapa kok nggak air yang di sebelah kiri yang ke kanan? Karena ada tekanan osmosis itu Bu. Tekanan osmosis itu apa? Tekanan untuk memberhentikan pelarutan Nah, murni ke larutan. berarti kan ada peristiwa osmosisnya dulu sebelum tekanan osmosis. Ya, Iya.
Ya tadi sudah hampir benar Mbak. Tadi sudah betul. Itu kan membran hanya bisa dilewati air betul. Nah sekarang pertanyaannya mengapa kok air? Kenapa kok melewat gitu loh Mbak? Kan bisa kan? Nggak usah lewat nih. Misalkan contohnya tetap seperti ini ditambah glukosa, sukrosa atau ditambah air, gula, tetapi tingginya tetap sama kan bisa nih. Kalau misalkan ditambah gula kan airnya gulanya nggak bisa lewat toh. Yang lewat kan cuma air. Tapi kenapa air yang sebelah kiri itu kok dia berjalan. Dia melewati membran dan menuju ke yang larutan gula. Oke, tadi sudah mirip ya. Tinggal teman-teman nggak apa-apa bisa disempurnakan nih jawaban dari teman-temannya nih. Sudah, semua tadi nggak ada yang salah sebenarnya, tapi memang kita belum sampai ke jawaban yang pas. Tapi semuanya sudah mendukung ya, sudah mengarah kepada jawaban yang benar semuanya. Izin jawab, Silakan, mohon izin. boleh. Kalau Silakan, Mas. kalau melihat dari yang sudut kanan bawah itu kan ada gambar yang merepresentasikan bagaimana peristiwa osmosis. Jadi kalau dilihat karena ukuran partikel yang ada dari H2O yang sebelah kanan dan sebelah kiri sama, jadi mereka bisa saling bergerak. Jadi yang dari kanan bisa ke kiri, yang kiri bisa ke kanan. Namun karena di sebelah kiri itu mengandung eh, ada zat lain atau zat terlarut, sehingga zat terlarutnya itu mental. Akhirnya dari yang sebelah kanan itu ke kiri. Jadi ada perbedaan ukuran partikel yang membuat eh, yang dari sebelah kiri ini zat terlarutnya ini nggak bisa geser ke kanan, Bu. Jadi yang akhirnya ukuran partikel yang lebih kecil geser ke kiri. Kalau melihat dari gambar yang sebelah kanan bawah seperti itu, Bu. Mohon izin kalau Oke, baik. Good, analisa yang bagus. Oke, tadi sepertinya ada yang angkat tangan lagi. Mungkin saya beri kesempatan dulu sebelum kita kesimpulkan. Tadi izin, silakan, boleh. izin menambahkan kalau Boleh. ini sepahaman saya itu Oke. dari apa untuk bergeser ke konsentrasi tinggi itu mungkin karena suatu molekul zat pelarutnya itu untuk melarutkan suatu zat larut yang dimana memiliki konsentrasi larutannya itu lebih larut supaya proses untuk mencapai kesetimbangan konsentrasi apa itu mengalami keseimbangan gitu pada kedua larutan tersebut. Terima kasih. Oke, baik ya. Oke, betul ya. Jadi kita gabungkan dari jawaban teman-teman tadi ya. Jawaban tadi semuanya punya kontribusi untuk mengkonstruksi jawaban yang tepat ya. Oke, jadi tepat ya jawaban yang terakhir tadi dari Mente memang basicnya karena ada perbedaan konsentrasi. Jadi teman-teman, konsep kesetimbangan dalam ilmu termodinamika di alam semesta ini semuanya itu pasti akan menuju kesetimbangan. Maaf. Saya ambil charger. Ya, jadi tadi betul ya bahwa inti dari peristiwa dari eh, osmosis itu adanya perbedaan konsentrasi. Nah, dalam kesetimbangan di dalam secara natural atau secara alamiah segala sesuatu itu akan menuju kepada kesetimbangan. Seperti teman-teman ya, kita semua pasti akan menuju melakukan sesuatu, effort kita yang kita lakukan saat ini itu adalah ingin menuju kepada besok-besok kita akan mengalami yang namanya kesetimbangan ya. Artinya itu hidup tenang kan gitu ya, hidup tenang nggak repot ya, kita bisa punya punya em, financial freedom gitu ya. Nah itu kan arahnya menuju ke kesetimbangan. Nah adanya perbedaan, apakah itu perbedaan konsentrasi, apakah perbedaan suhu kayak kemarin ya, perbedaan temperatur, perbedaan ketinggian itu menyebabkan adanya pergerakan. Kalau kita punya benda di bidang miring, pasti bendanya akan menggelinding. Kalau kita punya air panas ya, maka lama-lama dia akan dingin. Mengapa? Ada namanya pergerakan. Pergerakan dari yang temperaturnya tinggi, energi ya dari yang panas ya, maka dia akan energinya itu akan menuju kepada yang temperaturnya lebih dingin. Begitupun dengan konsentrasi. Kalau ada perbedaan konsentrasi dua zat ya yang dia bersinggungan, di mana terjadi perbedaan konsentrasi, maka akan terjadi kesetimbangan, akan berusaha
untuk menuju ke kesetimbangan. Jadi adanya perbedaan konsentrasi di sebelah kiri dan sebelah kanan, artinya ada penambahan gula kan di sini, berarti kan menyebabkan adanya perbedaan konsentrasi antara yang sebelah kiri, sisi kiri, mungkin sisi A begitu, dengan sisi B, maka akan cenderung berusaha untuk terjadi kesetimbangan. Masalahnya adalah kalau dari kiri ke kanan, itu gulanya nggak bisa melewati membran, teman-teman. Jadi kalau airnya ke kanan, berarti kan konsentrasi di sebelah kiri akan semakin tinggi. Karena kenapa? Kadar gulanya makin tinggi kalau airnya menuju ke kanan. Maka yang terjadi adalah untuk menyamakan konsentrasi atau berusaha menyamakan konsentrasi, maka air yang dari sisi B ini yang akan mengalir menuju sisi A. Agar apa? Agar sebisa mungkin konsentrasi di sini itu nanti diturunkan sebisa mungkin agar sama dengan konsentrasi di konsentrasi di B. Ya, jadi mengapa kok H2O mengalir? Karena dia itu ada usaha untuk menyeimbangkan konsentrasi. Karena garamnya kan nggak bisa lewat ke kanan. Berarti ya airnya yang menuju ke kiri. Agar apa? Agar konsentrasinya ini turun nanti. Harapannya adalah sampai sama. Peristiwa inilah yang disebut peristiwa osmosis. Nah, teman-teman, kalau ini terus-menerus, maka dia nanti akan bisa-bisa habis kan begitu. Tapi ternyata kenyataannya peristiwa osmosis ini tidak terjadi terus-menerus sampai kesetimbangan, sampai terjadi kesetimbangan konsentrasi. Ternyata osmosis ini bisa berhenti. Akibat apa? Akibat adanya tekanan osmosis. Nah, tekanan osmosis itu apa? Tekanan osmosis itu ada tekanan yang menghentikan peristiwa osmosis. Berarti di sini si H2O ini ketika dia berjalan ke sini, maka ternyata ada, ini kan peristiwa osmosis ya, ini kan ke sini namanya peristiwa osmosis, maka ternyata di sini nggak terus-menerus terjadi, dia nanti bisa berhenti. Berhentinya ketika kapan? Ketika dia bukan karena konsentrasinya sama, tetapi ketika tekanan osmosisnya ya ini sudah mampu untuk menghentikan laju aliran dari peristiwa osmosis yang terjadi. Nah, tekanan osmosis sendiri dirumuskan apa? Tekanan osmosis sendiri adalah ini ya, N per V ya, jumlah mol dibagi dengan volumenya, dikalikan dengan R, dikalikan dengan T. Jadi peristiwa osmosis itu dipengaruhi oleh apa? Oleh temperatur dan juga oleh jumlah mol dari zat terlarut. Ya, jadi makin besar zat terlarutnya, maka semakin besar pula tekanan osmosisnya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi semua tadi ya analisanya cukup baik ya, cukup menarik. Semua tidak ada yang salah ya. Semua mengkonstruksi jawaban yang benar ya. Betul ya. Tadi ada perbedaan konsentrasi, betul. Ada tekanan osmosis ya. Itu tadi tekanan osmosis tadi itu menghentikan peristiwa osmosisnya. Berapa tekanan yang dapat menghentikan peristiwa osmosisnya? Oke, ya, tadi betul di sini mengapa tidak bisa mengalir. Nah, ini kalau yang nggak bisa lewat itu memang benar hanya gulanya. Garamnya bisa, ya, airnya bisa lewat. Airnya sebenarnya bisa lewat. Nah, teman-teman, besok apa aplikasi dari peristiwa osmosis ini, teman-teman? Teman-teman kalau mengetahui namanya proses penyaringan air minum, itu banyak yang menggunakan teknologi apa namanya? Udah pernah tahu? Apa? Reverse? Apa? Reverse apa? Reverse osmosis. Reverse osmosis. Pernah dengar? RO. Pernah dengar teman-teman RO, reverse osmosis? Karena ini. Nah ya, nanti teman-teman bisa mencoba lah searching ya bahwa Mbak ono gunane ya osmosis itu. Nah, reverse osmosis itu kebalikan dari osmosis teman-teman. Jadi kalau reverse osmosis itu justru ini ya, dengan ini kan nggak bisa mengalir ya dari ini saya tulis A ini B ya. Dari A ini kan nggak bisa mengalir dari A nggak bisa mengalir ke B kan tadi ya. Karena kenapa? Ini kan membran hanya bisa dilewati oleh airnya kan. Nah, secara natural dia nggak bisa lewat. Maka dari situlah nanti kita butuh pompa. Justru dari sini nanti dipompa, dialirkan ke kanan. Nah, kalau dipompa, dia bisa mengalir kan, dipompa kan, mengalir. Nah, yang mengalir kira-kira H2O-nya saja atau sama zat terlarutnya? Izin menjawab Ibu, mungkin H2O Ya. saja.
Betul, betul. Nah, itulah yang kemudian kita bisa menyaring zat terlarut dengan menggunakan membran. Ya, yang teknologi inilah yang disebut dengan teknologi reverse osmosis. Yang artinya apa? Kebalikan dari proses osmosis. Kalau osmosis kan dari H2O menuju dari B ke A ya. Dari H2O kan dia melewati yang konsentrasinya tinggi. Nah, sekarang kita kan butuh H2O murni. Berarti dari H2O yang kecampuran zat-zat terlarut ya, atau air yang tidak murni, kecampuran namanya nanti mungkin TDS ya, total dissolved solid. Jadi dalam air itu kan mengandung zat-zat terlarut yang banyak hal ya yang terlarut dalam air kan namanya total dissolved solid. Nah itu kan nggak bisa disaring pakai saringan biasa, nggak bisa disaring pakai saringan teh kan begitu. Maka zat yang terlarut tadi bisa disaring dengan membran. Tapi kalau secara natural osmosis kan nggak mungkin terjadi karena dia nggak mungkin bisa airnya mengalir ke sebelah kanan melewati membran airnya tok. Sedangkan zat terlarutnya ketinggal itu nggak bisa secara natural. Maka dibuat teknologi namanya reverse osmosis, dipompa dari sini nanti ditekan ya, diberi tekanan dengan pompa sehingga dia dipaksa larutan dengan konsentrasi tinggi tadi dipaksa melewati membran sehingga nanti zat-zat terlarutnya akan tertinggal di membran, akan tertinggal sedangkan air murninya bisa air yang keluar ya dari proses reverse osmosis itu akan lebih murni dan layak untuk dikonsumsi. Oke, bisa dimahami ya. Nanti yang teman-teman kalau tertarik ya, wah aku nanti lulus mau ini aja lah buka buka air ini bikin minuman ya, bikin minuman kemasan ya, itu nggak ada habisnya loh teman-teman. Banyak produk-produk baru ya, tapi nggak ada habisnya loh air mineral itu ya. Orang sekarang beli juga nggak terlalu peduli kan mereknya harus apa. Nanti mungkin kalau teman-teman bisa tertarik ya, bisa mengembangkan teknologi reverse osmosis, lalu buka perusahaan air minum sendiri ya untuk menyaingi Aqua gitu ya sangat memungkinkan ya. Saya bilang sangat memungkinkan, bukan sekedar impian ya, tapi itu sangat possible untuk dilakukan. Oke, itu ya peristiwa osmosis. Nah, ini teman-teman nanti bisa dicek ya contoh soalnya nanti dikerjakan. Oke, ya ini terkait dengan larutan ya. Jadi itu ya terkait dengan konsep dasar. Teman-teman nanti untuk aplikasinya bisa dicoba untuk dikerjakan soalnya. Nanti UTS-nya sampai materi ini ya. Eh, untuk UTS sampai materi ini saja. Sedangkan yang hukum distribusi nggak masuk UTS, tapi tetap perlu saya jelaskan ya teman-teman, karena ini berkaitan juga dengan praktikum yang teman-teman lakukan, sehingga jangan sampai nanti ada miskonsep ya misconception atau ada pemahaman mungkin yang kurang pas begitu. Oke ya, kita masuk ke hukum distribusi larutan teman-teman. Teman-teman mungkin sudah oke ya. Sambil saya istirahat sebentar. Ada yang boleh bantu menceritakan, ada yang pernah praktikum hukum distribusi kah? Yang sudah praktikum mungkin bisa angkat tangan, diceritakan saja apa yang dilakukan. Biar nanti lebih nyambung dengan materinya. Tidak usah malu ya. Siapa?
Silakan ya, siapa ya yang sudah praktikum, biar cepat ya, biar teman-teman nanti bisa segera persiapan belajar ya. Siapa yang udah praktikum hukum distribusi? Cuma menceritakan biar nanti masa saya nyambung ya teman-teman, ada kaitannya gitu dengan praktikum yang dilakukan. Saya tunggu ya. Belum ada yang praktikum kan? Belum ada yang praktikum hukum distribusi. Oke, ini sepertinya sinyal saya hilang ya. Nggak ada suara. Saya belum praktikum ya. Oke, tapi sudah ada yang praktikum ya. Sudah jalan belum praktikumnya, Mas? Sudah ada yang jalan praktikum hukum distribusi belum? Ya udah. Kalau nggak kooperatif saya nggak lanjut ya, teman-teman. Lanjutkan atau enggak kuliahnya? Oke, silakan Mas Izul. Baik Bu, izin menjawab. Untuk praktikum hukum distribusi kemarin itu terdapat proses ekstraksi di mana pemisahan suatu komponen yang didasarkan dengan perbedaan kelarutan zat dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur. Jadi Yang dilakukan aja, maksud saya begini, saya tuh tidak sedang ngetes, tapi saya ingin yang sudah praktikum itu menceritakan saja apa yang kemarin dilakukan pada saat praktikum. Nanti saya jelaskan secara teorinya, begitu ya. Jadi nggak usah takut. Maksud saya begini teman-teman, saya tuh mau menjelaskan teori. Tetapi saya pengen tahu teman-teman itu sudah lakukan apa sih pada saat praktikum. Nanti kita kaitkan yang dilakukan di praktikum itu dengan teorinya, begitu loh. Ya, jadi maksud saya kalian nggak usah bingung, takut atau bagaimanapun, diceritakan saja ya. Apa yang dilakukan Mas Izul? baik Bu. Untuk yang praktikum kemarin hukum distribusi itu, yang pertama itu membuat larutan amil asam asetat dengan aquades. Kemudian dicampurkan dengan amil alkohol di dalam corong pemisah Bu. Kemudian dikocok sampai itu asam asetatnya itu berpindah dari aquades ke amil asetat sampai mencapai kesetimbangan, di mana laju perpindahan asam asetat dari aquades ke amil alkohol dan amil alkohol ke aquades itu sama Ibu. Kemudian dipisahkan dan dicari konsentrasi asam asetat di amil alkohol dan di aquades dengan cara titrasi. Terima kasih Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mas Izul ya.
Sudah berkenan, teman-teman. Saya sekali lagi ingin mengingatkan, ya, besok itu kemudahan kalian dalam mendapatkan pekerjaan, ya, itu dimulai dari performa kalian pada saat perkuliahan. Ya, artinya apa? Rasa percaya diri, rasa keberanian, kemampuan berkomunikasi itu tidak yang serta-merta muncul pada saat kalian wawancara. Tetapi itu adalah suatu proses yang kalian bangun dan kalian latih selama perkuliahan. Jadi, kalau dosenmu ini memberi kesempatan kalian untuk menjawab, memberi kesempatan kalian bicara, grab it, gitu loh ya. Tangkep itu. Itu adalah kesempatan kalian untuk unjuk diri, kesempatan kalian untuk bisa menunjukkan performa kalian, kesempatan kalian untuk kalian bisa mengeksplor kemampuan kalian dalam berkomunikasi, mengeksplor pemahaman kalian. Salah atau benar kan juga nggak diapa-apain toh. Itu loh teman-teman ya. Jadi tolong ya, artinya di sini jangan istilah ben dijawab liyane. Kalau kalian seperti itu, maka itu secara tidak langsung kalian sudah memblacklist diri kalian sendiri dari apa namanya itu mendapatkan pekerjaan yang layak ketika nanti kalian lulus loh. Ya kan? Karena kenapa? Kalian diberi kesempatan, kalian tidak ambil itu. Artinya besok-besok kalian tidak akan terbiasa untuk mengambil kesempatan-kesempatan yang mungkin peluang-peluang yang terbuka di depan kalian. Ya, jadi saya mohon maaf, saya harus akui ya teman-teman, untuk angkatan kalian itu kurang ya, kurang responsif. Jadi saya minta untuk ke depan bisa lebih responsif ya, teman-teman. Itu demi kalian juga. Ya, demi kalian juga. Ya, nanti pun saya sering ya dimintain rekomendasi oleh alumni. Bu, saya bisa nggak Bu minta rekomendasi karena perusahaan tempat saya melamar kerja itu butuh rekomendasi. Ya, kalau anaknya saya sering notice ya pasti saya akan mudah ngasih rekomendasi. Kalau saya nggak pernah notice ya ini apa yang bisa saya bekasnya nggak mau tapi apa yang bisa saya rekomendasikan? Ya, jadi tolong ya teman-teman, bukan show off kok ini ya. Artinya ketika ini bukan show off, bukan kalian sok-sokan atau gaya-gayaan, bukan. Tetapi ini adalah kalian mengambil peluang, kesempatan bertanya. Toh nanti kalau yang menjawab banyak, kan mungkin nggak semuanya juga akan diberi apa namanya nggak cukup waktunya untuk semuanya bisa menjawab. Ya, ini penekanan dari saya untuk teman-teman ya, karena portofolio itu tidak dibangun dalam 1-2 hari ya. Kalian bikin CV, bikin performa kalian nanti pada saat lulus itu tidak serta-merta, tapi memang perlu dilatih. Ya, perkuliahan ini proses pembelajaran. Sekali lagi, bukan sekedar materi, tetapi juga kalian berproses. Bagaimana bisa berkomunikasi, bagaimana kalian bisa berpikir ya, kalian bisa lebih berani, kalian bisa percaya diri. Nah, itulah teman-teman yang ingin kita asah ya dari proses pembelajaran. Oke, terima kasih Mas Izul atas penjelasannya. Nanti akan kita kaitkan dengan materi hukum distribusi ini. Oke, jadi teman-teman, distribusi ini konsepnya itu adalah larutan. Karena materi ini masih masuk dalam materi larutan. Ya, jadi kita belum ke ekstraksi dulu ya. Ekstraksi itu ada aplikasi. Tapi sorry ya, ditipu ya. Jadi apa sih distribusi? Jadi konsepnya begini. Konsepnya adalah kalau kita punya dua solvent yang tidak saling larut, jadi solvent A dan solvent B, ditaruh dalam beker gelas, maka yang terjadi apa kalau nggak saling larut? Mereka akan menjadi dua fase. Contohnya kemarin air dan fenol gitu ya. Bentar. Oke, kalau kita punya misalkan air dan minyak, nah maka di sini akan membentuk dua lapisan. Mengapa? Karena dia tidak larut, ya. Kalau larut dia akan bercampur. Nah, kalau nggak larut ya dia akan membentuk dua fase. Contohnya air dan minyak, pelarut organik sama pelarut non-organik itu tidak larut, teman-teman. Nah, sekarang apabila kita memiliki solut atau zat terlarut ya, atau zat terlarut di sini misalkan ada zat terlarut X. Ini contohnya ada solvent A dan solvent B. Lalu ada zat terlarut X. Kalau zat terlarut X ini kita tambahkan ke lapisan. Nah, ternyata X ini bisa larut di A dan juga bisa larut di B.
Nah, kalau kita tambahkan zat larut ini ke dalam campuran A dan B, ya, dan kemudian ini kita kocok ya, kita kocok, maka X ini akan terdistribusi di A dan ada yang terdistribusi di B. Mengapa? Karena X bisa larut di A dan juga bisa larut di B. Sehingga apa? Sehingga X ini dia bisa lewat dari X ke B, dari solvent A ke solvent B, dari solvent B ke solvent A ya. Maka di sini X ini bisa larut dari solvent A ke solvent B dan juga sebaliknya. Sehingga konsentrasinya di A dan B itu akan awal-awal akan cenderung berubah-ubah. Akan berubah-ubah. Mengapa? Karena ini dia wirawiri. Karena dia bisa ke, ya Kak wirawiri, Kak nama apa itu? Nama angkutannya lewat ya. Wirawiri, pernah naik wirawiri enggak ya? Silakan bisa coba ya. Ya, teman-teman kalau nanti si X ini bisa ke A dan juga bisa ke B. Oke, nah kalau nanti terjadi kesetimbangan, artinya suatu saat sekali lagi secara natural semua akan menuju ke kesetimbangan. Ya. Nah, secara natural suatu saat ternyata konsentrasinya X di A dan konsentrasinya X di B itu nanti lama-lama akan mengalami konstan. Konstan itu artinya apa? Ternyata tadi kan awalnya berubah-ubah ya, konsentrasi X di A dan konsentrasi X di B kan berubah-ubah. Oh, berubah-ubah nih X di A sama B karena kenapa? X-nya berubah-ubah posisinya. Tapi ternyata pada suatu saat yang konsentrasi X di A dan konsentrasi X di B ini tidak lagi berubah. Ya, tidak lagi berubah. Tetapi bukan berarti X ini nggak bisa berpindah, masih berpindah. Contohnya begini teman-teman, kalau masih bingung ya, contohnya di sini ada A, di sini ada B ya. Di sini ternyata ada 10, X itu sebanyak 10 ya. Zat larut itu sebanyak 10 biji gitu aja, biar logik, biar gampang. Nah, kalau 10 X ini kita masukkan ke larutan, kita kocok, maka yang 10 ini kan akan terdistribusi. Oh, mungkin yang di A terdistribusi 2, berarti yang di B 8, kan begitu. Lalu kemudian karena dia masih terjadi perubahan, ternyata berubah lagi nih. Yang di A menjadi konsentrasinya menjadi 4, di sini menjadi 6. Oh, berubah lagi, di sini menjadi 5, di sini menjadi 5. Berubah lagi, di sini menjadi 7, di sini menjadi 3. Berubah-ubah terus sampai suatu saat setelah kita diamkan beberapa saat ya, ternyata konsentrasinya di A dan B itu tidak berubah. Contohnya misalkan, oh yang di A itu misalkan jadinya 6, yang di B menjadi 4. Didiamkan terus, ternyata di sini 6, di sini 4. Terus 6, di sini 4. Ya, artinya pada waktu tertentu, konsentrasinya X yang di A dan yang di B itu tidak lagi mengalami perubahan. Ya, artinya bukan berarti nggak berpindah, masih berpindah, tapi nggak mengalami perubahan. Artinya, kalau di sini, ini kan terakhir 6 sama 4 ya, kalau yang di sini pindah ke sini 1, maka yang dari bawah, maka ke atas 1. Sehingga konsentrasi, kalau dicek, konsentrasinya itu seakan-akan memang ya sama-sama, yang di atas tetap 6, yang di bawah tetap 4. Bisa dipahami konsepnya? Siap sudah Ibu. Oke, jadi begitu ya, bentar, sebentar. Nah, konsep inilah yang disebut dengan konsep distribusi. Nah, distribusi itu pembagian ya teman-teman. Jadi si X ini terbagi di A dan terbagi di B. Itulah yang disebut dengan konsep distribusi. Jadi ketika ada zat terlarut, yang dia larut di kedua pelarut, di kedua solvent, di mana solventnya tidak saling larut, maka X ini akan terbagi. Ya, akan terbagi, ada yang dia terlarut di A dan ada yang terlarut di B. Nah, berapa konsentrasinya yang terlalu di A dan berapa yang terlalu di B, itulah yang kemudian disebut dengan koefisien distribusi. Nah, jadi di sini ya saya harap ya teman-teman tolong, ini sudah saya sampaikan, ini sudah ada detailnya ya di sini ya. Artinya itu dibaca. Nanti ini mungkin nggak keluar di ujian ya, tapi ini sering keluar pada saat kalian tes awal ya enggak.
Ya, biar kalian tuh paham bagaimana ketika praktikum itu. Jadi konsepnya nggak langsung, "Oh, ini ekstraksi," bukan. Ekstraksi nanti aplikasi ya. Tadi jawabannya nggak salah juga, tapi nanti dulu. Kita ke konsep awalnya dulu. Jadi konsepnya ini bukan ekstraksi, tetapi justru ekstraksi itu adalah konsep distribusi. Jadi konsepnya adalah distribusi larutan dulu. Gitu ya. Jadi ekstraksi itu aplikasi, sedangkan konsepnya itu adalah hukum distribusi ini. Oke. Nah, bagaimana terjadi kesetimbangannya? Nah, ini penting ya. Nah, sekarang ini saya ceritakan nih bagaimana kok terjadi kesetimbangan tadi. Mengapa kesetimbangan tadi terjadi sehingga kok didapatkan hukum distribusi. Jadi ya, konsep awalnya tadi kan dia terdistribusi ya. Nah, kenapa kok 6 sama 4 misalkan? Kenapa yang terdistribusi kok konstannya di 6 dan 4? Kok enggak konstannya di 2 dan 8? Kok enggak konstannya di 5 sama 5 yang konsentrasinya sama misalkan? Kenapa kok harus 6 sama 4? Atau kenapa kok ada pola tertentu? Kok kalau ada pasangan dua zat pelarut dengan satu zat terlarut, kok dia nanti akan terdistribusinya itu pada konsentrasi yang sudah apa namanya itu kayak teratur begitu ya. Nah, ini konsepnya adalah kesetimbangan juga, tapi bukan kesetimbangan konsentrasi, tapi kesetimbangan energi bebas Gibbs. Ya, jadi nah sekarang kita akan menjelaskan bagaimana sih penurunan persamaannya. Oke, ini tidak perlu dihafal, tapi tolong dipahami dengan penjelasan bagaimana konsep kesetimbangan yang berlaku pada hukum distribusi. Oke, di sini kita meninjau ya. Kita meninjau dulu dari energi Gibbs larutan ya. Energi Ga parsial itu adalah X di A. Jadi kita kan tadi punya dua lapisan. Ini lapisan A, di sini lapisan B. Oke, nah zat terlarut tadi X, dia kan terlarut di A dan juga terlarut di B. Otomatis, bagaimana energi Gibbs X yang ada di A itu kita sebut sebagai Ga parsial. Sedangkan bagaimana energi Gibbs X yang ada di B kita sebut sebagai Gb parsial. Ya, jadi ini energi Gibbs dari larutan, energi Gibbs dari adanya X tadi di larutan A dan larutan B. Oke, nah energi Gibbs A dan energi Gibbs B ya akibat adanya X ya, maka kalau terjadi kesetimbangan maka energi Gibbs di A akan sama dengan energi Gibbs di B. Ya. Nah, sedangkan Ga tadi apa? Ga parsial adalah Ga0 plus RT ln alfa A. Alfa itu adalah apa namanya itu aktivitas ya. A itu aktivitas. Nanti kita jelaskan kembali. Lalu B itu ada Gb0 plus RT ln alfa B. Oke, lalu kita di sini kita samakan. Sehingga kita kumpulkan ya teman-teman Ga0 ini kita pindah ke kiri. Ga0 min Gb ini RT ln A dikurangi RT ln alfa B dikurangi RT ln alfa A ya. Jadi ini ke sini. Nah, nanti kalau bingung kalian bisa tanya lagi ya. Nanti saya akan titip ke Aslab ya teman-teman, untuk ini bisa ditanyakan pada saat tes awal ya untuk selanjutnya. Karena kenapa? Karena sudah saya jelaskan di kelas ya. Saya akan sampaikan untuk hukum distribusi sudah tuntas saya jelaskan. Silakan nanti bisa ditanyakan di tes awal. Begitu ya. Jadi ini konsep dari untuk mendapatkan. Nah, dari sini maka ln alfa B per ln alfa A. Karena kan kalau ln itu kan dikurangi sama dengan dibagi. Ln alfa B per ln alfa A sama dengan Ga0 min Gb0 per RT. Ya, kalian coba dari sini ke sini nanti dipahami. Kok bisa sih persamaannya gini? Kalau bingung silahkan tanya ya. Silahkan tanya. Ya, karena asumsi saya kalian sudah pernah mengambil kalkulus, sudah pernah mengambil matematika pada saat SMA. Sehingga kalau sekedar substitusi persamaan seperti ini, sepertinya it's so easy ya. Nah, kemudian pada T konstan ya, ini pada saat T konstan karena R juga konstan,
berarti GA0 min GB0 juga konstan. Sehingga ln dari alfa beta per ln alfa A disebut juga konstan. Nah, karena alfa B per alfa A konstan, maka K inilah yang disebut dengan konstanta distribusi. Nah, untuk larutan ideal atau larutan zat yang ini ya, teman-teman, larutan yang dianggap ideal, itu nilai aktivitas itu akan sama dengan konsentrasi. Sehingga nilai K di sini bisa dirumuskan sebagai konsentrasi dari B. Artinya apa? Ini konsentrasi X di B per konsentrasi X di A. Ya, yang ini disebut dengan konstanta distribusi. Nah, ini CB per CA itu adalah untuk nilai K. Oke ya. Nah, tetapi teman-teman di sini sebenarnya nanti dibaca sendiri ya. Ini dibaca sendiri ya. Aplikasi hukum distribusi pada ekstraksi ini aplikasi ya, dibaca sendiri nanti. Nah, di sini teman-teman ada yang perlu untuk ini kan konstanta distribusi. Ya, lalu sekarang ya. Nah, kita akan masuk ke NURS. Nanti teman-teman biar tahu apa bedanya sedikit dengan NURS ya. Nah, sebenarnya teman-teman, konstanta hukum distribusi tadi itu dikembangkan kembali oleh NURS, di mana NURS itu mempelajari pasangan distribusi beberapa solut di antara pasangan pelarut. Dia membuat generalisasi untuk menetapkan distribusi dari suatu solut di antara dua solvent yang tidak saling larut. Berarti si NURS itu dia menentukan ya, menetapkan, oh ini kalau ini pasangan pelarut A sama pelarut B ditambahi zat X bagaimana ya nilainya. Nah, maka dari situ NURS ini terkenal ya dengan hukum distribusi NURS. Jadi if solut X ya terdistribusi dengan sendirinya di antara dua solvent yang tidak saling larut pada konstan temperatur, maka pada in the same molecular condition ya di both solvent ya, maka berapa X ya yang terdistribusi berarti konsentrasi X di A per konsentrasi X di B itu disebut konstanta distribusi. Nah, ini saya jelaskan apa maksudnya yang A dan B, lapisan atas apa lapisan bawah. Nah, ya. Jadi teman-teman, di sini sebenarnya kalau kita menyebut konstanta distribusi itu tidak masalah apakah kita menyebutkan A per B atau B per A. Tetapi yang harus kita jelaskan adalah dia apa terhadap apa. Ya, jadi lebih capek ya ngajar online itu ya. Karena nggak berhenti ngomongnya. Ya, beda kalau ngajar di kelas itu. Ya, jadi contohnya ini, apabila C1 konsentrasi zat larut pada solvent A dan C2 konsentrasi zat larut pada solvent B, maka KD itu bisa disebutkan sebagai C1 per C2. Ya. Lalu bedanya C1 dan C2 dengan C2 per C1 apa? Tergantung penyebutan. Ya, tergantung penyebutan. Jadi contohnya dia terdistribusi dalam apa terhadap apa. Kayak kemarin loh, relatif ya. Apa terhadap apa. Contohnya begini. Contohnya nih ya, teman-teman. Solid X ditambahkan dalam campuran benzen dan air. Setelah dikocok dengan baik ya dan dibiarkan, maka 10 ml benzen, lapisan benzen mengandung 0,13 gram zat X dan 100 ml air mengandung 0,2 gram X. Hitunglah koefisien distribusi. Oke. Nah, kalau kita disuruh menghitung koefisien distribusi ya teman-teman, maka nih konsentrasi X di benzen dan konsentrasi X di air ya, ini perlu untuk kita hitung masing-masing. Lalu berapa hukum distribusinya? Berarti ini C benzen per C air. Berarti 5,9 itu adalah apa? Hukum distribusi siapa tadi? Koefisien distribusi campuran antara apa? Benzen dan air. Artinya apa? Sih kok CB per C water ya. Nah, kalau kebalikannya bagaimana? Ini saya akan ambilkan contoh untuk yang teman-teman mungkin biar nggak bingung ya. Contohnya nih. Ambilkan contohnya nih. Ya. Kalau ini kan dia menyebutnya berarti K untuk C benzen per C water. Kalau dibalik bagaimana? Berarti ya C water per C air. Berarti hukum koefisien distribusinya bagaimana? Nah,
Kalau kita bicara koefisien distribusi itu bisa kedua-duanya, tergantung kita menyebutkannya, dia itu lapisan apa terhadap apa. Contohnya ini. Ya, jika pada distribusi asam susinat antara eter dan air adalah 15 derajat 20 ml ya, dan lapisan layer mengandung 0,092 gram asam. Ya, jadi pada ini proses asam susinat terdistribusi antara apa? Terdistribusi antara Eter dan juga air. eter Eter dan dan air. air. Ingat ya, eter dan air. Ya, kemudian ternyata pada lapisan eter 20 ml nih ya, lapisan eter mengandung 0,092 gram asam. Pertanyaannya, berapa banyak asam yang ada pada 50 ml larutan ya, air ya. Jika koefisien distribusi asam susinat antara air dan eter adalah 5,2. Ya, ingat. Berarti dibaca, coba kita baca sama-sama nih ya. Berarti koefisien antara apa? Air dan eter. Berarti 5,2 itu apa? 5,2 ini adalah C water per C eter. Mengapa? Karena dia menyebutnya antara eter dan air. Sorry, maaf. Antara air dan eter. Kalau dia menyebutnya antara eter dan air, berarti 5,2 ini adalah C air per C water. Begitu maksudnya ya. Jadi karena ini menyebutnya koefisien distribusi antara asam susinat antara air dan eter, berarti 5,2 ini adalah nilai dari C water per C air. C water itu artinya apa? Konsentrasi asam susinat di water, dan C eter adalah konsentrasi asam susinat di eter. Oke, maka di sini konsentrasi dalam aqueous layer ya. Di sini aqueous artinya pada air ya. Di sini pada larutan eter. Oke, jadi maksud saya penyebutannya itu loh, teman-teman. Contohnya lagi di sini. Oke, nanti aplikasi hukum distribusi itu adalah pada proses ekstraksi. Mengapa pada proses ekstraksi? Proses ekstraksi itu kan pengambilan ya. Pengambilan suatu zat dari pelarutnya. Contohnya di sini teman-teman, ini saya minta untuk dibaca ya. Artinya di sini sebenarnya sudah saya coba untuk jelaskan dengan sangat detail ya. Apa namanya untuk prosesnya. Jadi kemarin juga sudah saya share. Tolong dibaca ya. Jadi ujiannya untuk ini nanti memang hanya berupa tugas. Tetapi kalau saya melihat dari tugasnya nanti kok perlu ujian, saya akan adakan ujian ya. Nanti saya juga akan memantau dari ASLab ya. Saya akan memantau dari ASLab bagaimana anak-anak ketika tes awal hukum distribusi. Kalau teman-teman kok banyak yang nggak ngerti masih ini, berarti saya akan mengadakan ujian. Tapi kalau misalkan ternyata sudah cukup ya, bisa teman-teman, oh rata-rata ini Bu setelah materi, diberikan materi tes awalnya teman-teman misalkan oh lancar, berarti ya kita tidak perlu ada ujian lagi yang terkait dengan proses hukum distribusi. Oke ya, jadi di sini aplikasinya itu adalah hukum proses ekstraksi. Jadi ekstraksi itu, jadi jangan dibalik ya, hukum distribusi itu bukan dari ekstraksi, itu jadi hukum distribusi bukan. Dari hukum distribusi aplikasinya adalah untuk ekstraksi. Ekstraksi itu apa? Ekstraksi itu pengambilan teman-teman, pengambilan. Contohnya begini ya, contohnya di sini ya. Di sini kita punya aqueous solution of A. Jadi ada larutan yang mengandung A. Di sini ada larutan dia yang mengandung A. Kemudian dia ditambahkan ether ya, ditambahkan ether. Kemudian dikocok nih. Setelah dikocok, ternyata si A ini bisa terlarut di air dan bisa terlarut di ether. Kemudian setelah dikocok dan didiamkan, maka kemudian di sini kan diambil nih. Sekarang saya tanya, kira-kira kan mula-mula A tadi kan di sini ya, A itu kan di sini. Sekarang ketika setelah ditambahkan ether, kira-kira A di air ini akan bertambah atau berkurang atau tetap? Izin jawab akan berkurang, Bu. Kenapa? Siap, izin jawab karena ada distribusi larutan tadi, jadi dia akan terbagi di solvent A dan solvent B, yaitu di Betul. air dan juga di water, Bu.
Good, ya, betul, good. Ya, benar ya. Jadi di sini eh, akhirnya jadi berkurang. Inilah yang disebut dengan proses ekstraksi. Artinya si A tadi itu dia akan terambil ya oleh lapisan ether ya, akan terambil oleh lapisan ether. Nah, inilah teman-teman yang nanti secara aplikasi digunakan untuk proses contohnya pemurnian. Ya, contohnya untuk mengambil suatu kadar zat ya dalam satu zat larut. Ya, kayak teman-teman lah contohnya di sini mungkin bukan konsepnya sama persis. Kalian kalau punya punya apa namanya, contohnya es teh gitu ya, ditambahi air, otomatis kan konsentrasinya akan rendah turun kan. Nah, sama lah ya di sini. Ketika ada penambahan ether, berarti kan sebagian akan diambil. Nah, di sini kan ketika dia dipisahkan, karena dia tidak saling larut ya, antara solvent ether dan air tidak saling larut, maka keduanya bisa dipisahkan. Ya, sehingga nanti airnya ini akan berkurang konsentrasi A. Ya, ini sering kali digunakan untuk proses ekstraksi. Oke, nanti yang ini tolong dibaca sendiri ya. Nah, sekarang ada yang namanya multiple extraction. Jadi, kan kalau kita menambahkan tadi ya air, satu air yang mengandung satu zat ya, kita tambahkan ether kan dia akan terdistribusi. Otomatis si A akan berkurang tadi ya, betul dari jawabannya temennya ya. Kemudian ini kita tambahkan lagi ke sini, kita tambahkan lagi ether. Jadi ether ini sama ether ini adalah ether yang berbeda ya. Jadi mula-mula dia kita tambahkan ether, dipisahkan ya, dipisahkan. Kemudian lapisan bawah kita masukkan ke sini, ditambahkan ether lagi, dipisahkan lagi. Ini namanya adalah multiple extraction ya, multiple extraction. Sehingga di sini berapa konsentrasi A yang tertinggal itu bisa kita hitung ya dengan persamaan seperti ini. Ini perhitungan untuk ekstraksi berulang. Jadi kalau WN itu adalah eh, berat zat terlarut yang tersisa ya. Berat zat terlarut yang tersisa setelah N kali ekstraksi ya. WN itu adalah berat zat terlarut yang tersisa setelah N kali ekstraksi. Sedangkan W itu adalah berat mula-mula ya. Berarti berapa berat berat eh, berat siapa namanya? Berat zat terlarut setelah diekstraksi. Maka ini W dikalikan K kali V1 per K kali V1 plus V2 pangkat N. Gimana N ini banyaknya ekstraksi? Diekstraksi berapa kali? Oh, diekstraksi satu kali, berarti N-nya 1. Oh, diekstraksi 2 kali, berarti N-nya 2. Nah, sedangkan V1 itu adalah volume larutan mula-mula. Ya, sedangkan V2 adalah volume larutan yang ditambahkan untuk proses ekstraksi tadi. Sedangkan K adalah konstanta distribusi. Nah, berat larutan yang sudah terekstraksi adalah berarti berarti ini kan sisa ya. Ini kan yang sisa. Berarti kalau yang terekstrak berarti W min WN. Atau ini, bedanya ini sama ini apa? Kalau ini adalah persamaan untuk sisa, sedangkan untuk persamaan ini adalah berapa yang diekstrak ya. Jadi ini adalah zat terlarut sisa setelah ekstraksi. Kalau ini adalah yang terekstrak. Ya, jadi rumusnya agak berbeda. Nggak usah dihafal, ini sama ini kan sebenarnya hanya sama konsepnya. Oke, ini ada contohnya ya, teman-teman bisa diperhatikan, disimak, nanti diikuti lah, diikuti. Ya, ini saya mau ngasih contoh sedikit ya. Contoh koefisien distribusi antara apa nih? Alkaloid ya, antara apa? Antara kloroform dan air adalah 20. Ya, berarti di sini untuk mencari K, ya, compare the weight of alkali remaining in aqua solution while 100 meter containing 1 gram has second by ini ya. Jadi untuk mendapatkan K di sini, kenapa kok jadi 1/20? Karena pada proses ini nilai K yang seharusnya adalah C water per C chloroform. Ya, C water per C chloroform. Sedangkan yang diketahui adalah C antara chloroform dan water.
Ya, jadi di sini nilai K Lc water per C kloroform berarti 1/20. Jadi K-nya bukan 20 hitungnya, tapi 1/20. Mengapa? Karena yang diketahui adalah C antara kloroform dan water. Lalu untuk di sini mengapa kok C water per C kloroform? Nah, kita lihat di sini. V1-nya siapa, V2-nya siapa. Ya. Nah, di sini ada, kalau di sini tulisannya bukan V1 V2 ya, tapi V besar sama V kecil. Ya. Ini V besar sama V kecil. Nah, di sini compare the weight of the alkaloid remaining at aqueous solution when 100 ml containing 1 gram has been shaken. Ya, jadi di sini mula-mula itu ada alkaloid yang terlarut di dalam apa? Di dalam air ya, di dalam air. Kemudian dia diekstraksi dengan menggunakan kloroform. Oke. Nah, ketika dia diekstraksi dengan menggunakan kloroform tadi, disuruh membandingkan. Yang pertama diekstraksi sekali dengan menggunakan 100 ml kloroform. Yang kedua diekstraksi 2 kali, tapi masing-masing adalah 50 ml kloroform. Ya, jadi maka di sini bagaimana menghitungnya? Berarti di sini K dikalikan V ya. Bentar. Oke, ini kan mula-mula tersimpan dalam 100 ml ini ya, mula-mula. Berarti ini apa? Ini V1 ya, ini V1, sedangkan ini adalah V2. Ini V1, ini V2. Berarti rumusnya tadi adalah K dikalikan V. K-nya berapa? K-nya adalah 1/20. V1-nya berapa? V1-nya adalah 100. Ya, dibagi dengan K kali V 1/20 ya. K-nya dikali 100 ditambah V kedua. V2-nya berapa? V2-nya untuk soal A adalah 100. Sehingga didapatkan X atau apa sisa dari alkaloid yang tersisa kalau dia digunakan 1 kali ekstraksi adalah 0,0476 gram. Sedangkan kalau dia menggunakan 2 kali ekstraksi masing-masing 50 bagaimana? Ini ya, jadi X2 ada 1 dikalikan K dikalikan V per K dikalikan V, ini V besar V1, V kecil V2. Berarti K-nya 1/20 dikalikan V1-nya 100. K 1/20 nih ya dikalikan 100 ditambah 50. Mengapa 50? Karena di sini ekstraksinya menggunakan 50 ml kloroform. Tetapi di sini perhatikan karena 2 kali ekstraksi berarti N-nya di sini 2. Ya. Jadi di sini ternyata didapatkan hasil akhirnya adalah yang alkaloid yang tersisa adalah 0,0083. Jadi walaupun sama-sama menggunakan 100 ml kloroform, kalau dia diekstraksi sekali langsung 100 dan diekstraksi 2 kali tapi masing-masing dengan menggunakan 50 ml, ternyata mana yang lebih efektif untuk mengekstraksi? Yang lebih efektif mana? Halo? Halo? Izin menjawab Ibu, saat Ya, diberikan multiple ekstraksi Bu, karena ya. kadar zatnya menjadi lebih kecil kan dan dianggap dalam kualifikasi tertentu menjadi murni dalam standar industri tertentu. Oke, betul ya. Betul. Berarti ini kan yang tersisa ya. Yang rumus ini kan rumus sisa kan. Ini kan berarti zat yang tersisa. Zat yang tersisa berarti ini 0,047 gram. Sedangkan kalau ekstraksi yang kedua yang tersisa tinggal 0,0083. Tapi sebenarnya yang dibutuhkan untuk ekstraksi sama-sama 100 mili ya. Ini kan 100 mili. Ya ini juga 100 mili, cuman dia 2 kali. Masing-masing 50 mili, 50 mili. Ternyata lebih efektif yang dilakukan 2 kali. Walaupun dengan volume
solvent ya yang lebih sedikit ya daripada langsung diekstraksi sekali tapi dengan volume yang lebih besar. Baik, betul sekali. Terima kasih Mas ya. Jadi maksudnya ekstraksi aplikasinya seperti itu ya. Jadi di sini contohnya kayak memurnikan ya. Di sini ada memurnikan alkaloid ya, memurnikan air ya dari alkaloid dengan menambahkan kloroform. Jadi alkaloid itu ada zat, semacam zat terlarut ya di dalam air. Pengotor ya, impurities lah dalam air ya. Alkaloid itu semacam impurities dalam air. Maka dia mengandung berapa? Dia mengandung water oke. Oh, dia di sini nggak dijelaskan ya pertamanya, tapi langsung diketahui berapa koefisien distribusinya. Lalu bagaimana mengurangi alkaloid dalam air? Yaitu dengan cara penambahan kloroform. Yang pertama diekstraksi dengan 100 mili sekali. Yang kedua dilanjut diekstraksi dengan 2 kali tapi masing-masing 50 mili. Nah, ternyata jauh hasilnya lebih efektif kalau dilakukan ekstraksi 2 kali. Betul ya, terima kasih. Oke, nah teman-teman ini ada exercise tapi untuk tugasnya apa namanya sudah saya siapkan. Oke, ada pertanyaan dulu? Saya mau saya tampilkan tugasnya. Oke ya, jadi nanti materinya nggak masuk dalam ujian, tapi tolong ya tetap dipelajari nanti agar teman-teman nanti ini saya akan ini ya asesmennya berupa tugas saja. Saya harap teman-teman kalian bisa mengerjakan itu benar-benar ya. Artinya mengerjakan betul ya, ya dikerjakan, bukan ngopi pekerjaan temannya ya. Dikerjakan sehingga teman bisa mengukur, mengevaluasi apakah sudah paham atau belum. Kalau belum paham, nggak apa-apa, boleh ditanyakan kembali. Kalau paham, oh ya sudah, syukur alhamdulillah dan silahkan kalian mengajari temannya agar jauh lebih paham. Karena kadang-kadang kalau kalian paham, terus mengajari yang lain itu pemahamannya akan lebih sempurna ya. Jadi ya kalau paham mengajari temannya, kalau belum paham bertanya ya. Kalau kalian dengan konsep pembelajaran seperti itu, insya Allah akan lebih cepat ya untuk bisa menguasai materi. Oke teman-teman, jadi nanti untuk tugas ini deadline-nya 20 April ya. Takutnya kelupaan kalau kelamaan ya. Jadi ini 20 April itu teman-teman sudah selesai UAS UTS semua ya. Sudah selesai UTS semua, jadi bisa mengerjakan setelah UTS. Bu, saya senang materinya, mau saya kerjakan sekarang, nggak apa-apa juga ya. Jadi di sini nggak masuk dalam materi ujian, makanya saya beri deadline agak lama. Oke, nanti lewat learning nanti saya siapkan dulu fiturnya. Oke, lalu, nah di sini karena ada 4 tipe soal dan satu kelas kan macam-macam jumlahnya, jadi saya nggak menggunakan nomor absen. Nanti kasihan yang kelasnya kecil, absennya habis ya. Jadi tolong Komting membantu untuk membagi menjadi 4 quarter. Kalau teman-teman nggak punya daftar nama-nama mahasiswa, boleh tanya di grup ya, nggak apa-apa. Bu, izin meminta daftar nama-nama paralel A misalkan, nanti saya share. Tolong Komting dibantu untuk dibagi 4. Jadi yang 4 pertama misalkan kalau jumlahnya 40 berarti kan 10, 10, 10 ya. Tapi kan kalau jumlahnya 50 kan berbeda lagi. Jumlahnya 30 kan berbeda lagi ya. Per apa namanya kuarternya. Jadi di sini telah masing-masing paralel nanti membagikan temannya menjadi 4/4 ya, 4 kuarter. Jadi nanti yang kuarter pertama itu kode soal A, kuarter kedua soal B, C, dan D. Soalnya mana? Soalnya ada di bawah sini. Ya, nanti di sini ada 4 ya, ada kode ini kode A, lalu di sini ada kode B. Ya, tadi ya. Jadi masing-masing anak itu hanya mengerjakan 4 soal. Jadi ini ada 16 soal. Kalian masing-masing anak hanya perlu mengerjakan 4 soal sesuai dengan kodenya. Namun tentu, kenapa soalnya saya beri banyak? Agar kalian juga punya banyak variasi. Harapannya memang walaupun nggak dikerjakan, tapi kalian nanti bisa diskusi dengan temannya. Soalmu ya apa rek? Oh soalku iki, oh aku harus ngerjain. Lalu kalian diskusi, itu akan membuat kalian jauh ya. Artinya bukan hanya menguasai 4 soal, kalian mengerjakan 4 soal, tapi bisa menguasai 16 soal. Oke? Jadi ini ya nanti teman-teman untuk mekanisme pengumpulannya di e-learning ya nanti ini akan saya share pastinya ya nanti saya share di grup dan juga saya buatkan rumah nanti di e-learning
untuk tempat teman-teman mengumpulkan ya. Nanti ini dikumpulkan dua-duanya ya teman-teman ya. Jadi untuk soft filenya tanggal 20 April ini hari Minggu malam maksimalnya, berarti hard filenya paling lambat Senin 21 April. Ya, jadi dikumpulkannya besoknya, Seninnya untuk yang hardnya ya. Saya tunggu sampai jam 16. Itu kira-kira apakah ada pertanyaan? Yang jawab Ibu mungkin dirasa cukup. Baik, terima kasih. Oke ya teman-teman, mungkin itu saja ya untuk materinya. Nanti kalau misalkan teman-teman masih ada yang kurang paham, besok masih ada kesempatan, kalian boleh menemui saya untuk diskusi ya. Baik materi termokimia, materi larutan, atau materi hukum distribusi. Insya Allah maksimal besok akan saya informasikan terkait dengan detail ketentuan untuk ujian tengah semester ya, agar kalian bisa cukup waktu untuk mempersiapkan. Ya, kalau dari saya soalnya akan sangat mirip dengan tugas ya, baik itu yang termokimia maupun yang larutan tuh soalnya akan sangat mirip dengan tugas yang sudah saya berikan ya, bisa dipersiapkan. Untuk Bu Maudi saya belum tahu ya soalnya seperti apa karena belum diserahkan ke saya juga, tapi insya Allah juga tidak akan jauh-jauh juga dari apa yang sudah dijelaskan. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya ya. Selamat mempersiapkan UTS, baik yang KF maupun materi maupun mata kuliah lain. Semoga teman-teman diberikan kelancaran dan juga kemudahan dalam menghadapi ujian tengah semester. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, saya Alif ya.